وشق البحار. Wa amruhu samaa antum tirafatumtir. Dajjal memerintahkan kepada langit untuk mengeluarkan air hujan, langsung turun air hujan. Wal ardo antun bita fatunbit, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, langsung tumbuh tumbuhan itu. Fayaqa'u kullu dzalika biqudratillahi wa masyiatihi. Tetapi semua yang terjadi itu karena takdir Allah dan kehendak Allah Ta'ala. Thumma ya'jizuhu Allah Ta'ala ba'da dzalika. Setelah Allah menutup masanya Dajjal, akhirnya Allah hilangkan semua kemampuan Dajjal. Setelah itu dia itu tidak bisa apa-apa. Fala yaqdiru an ala qatli dzalika ar-rajuli wala ghairihi. Setelah itu Dajjal nggak bisa membunuh orang yang sebelumnya dibunuh, bisa dihidupkan, setelah itu nggak mampu lagi. Demikian juga tidak bisa membunuh yang lainnya. Demikian juga kemampuannya hilang. Kenapa? Karena Nabi Isa sudah diturunkan. Fayubtilu amrohu, Allah membatalkan semua perintah Dajjal, perkara Dajjal. Wa yaqtuluhu Isa, sampai akhirnya nanti Dajjal itu dibunuh sama Nabi Isa. Wa yuthbitullahu alladhina amanu, dan di waktu Dajjal itu keluar, Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman. Kokoh mereka itu, fitnah bagaimanapun Dajjal, mereka nggak akan luntur fitnah bidah mereka. Hadza madhhabu ahli sunnati wa jami'il muhaddithin. Ini adalah akidah ahlu sunnah dan semua ulama al-hadith, wal fuqahai, dan ulama ahli fikih, wal nudhari, demikian juga ulama-ulama yang pengkritik, yaitu ulama-ulama yang memuni khilafah liman ankarahu, dan akidah mereka berbeda dengan orang-orang yang mengingkari wujud Dajjal. Wa abtala amruhum minal khawarij wa jahmiyati wa ba'dil mu'tazilah, seperti orang-orang Khawarij, orang-orang Jahmiyah, dan orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengingkari Dajjal. Wa khilafan lil Bukhari al-Mu'tazili. Demikian juga ini berbeda akidah ini dengan Al-Bukhari al-Mu'tazili. Al-Bukhari tapi dia Mu'tazilah, orang dari Bukhara. Wa muwafiqihi, demikian juga orang-orang yang mengikuti manhajnya Al-Bukhari Mu'tazili. Jadi kalau Khawarij, Jahmiyah, sebagian Mu'tazilah, mereka mengatakan Dajjal itu nggak ada, wujudnya itu nggak ada. Dajjal itu hanya sifat orang yang rusak, Dajjal itu. Tetapi kalau wujud Dajjal yang Rasulullah SAW sebutkan itu nggak ada. Jadi kalau Jahmiyah, Khawarij, sebagian Mu'tazilah mengingkari wujudnya nggak ada. Tapi kalau Al-Bukhari ini, Al-Bukhari yang Mu'tazili, bukan Imam Bukhari, bukan Bukhari Mu'tazili, dan orang yang mengikuti akidahnya itu, mereka mengatakan, yaitu akidah mereka itu, annahu sahihul wujud, Dajjal itu wujudnya ada, wujud Dajjal itu ada. Walakinnal ladzi yadda'i makharifa wa khayalatin la haqiqata laha. Tetapi fitnah Dajjal itu cuma khayalan, bukan fitnah yang nyata. Sehingga kalau Dajjal itu bisa menghidupkan orang mati, itu kayak sihir khayalan saja itu. Itu kayak khayalan, kayak kita nonton film saja itu, khayalan saja itu. Nah, itu anggapannya. Dajjal itu ada, tapi fitnahnya Dajjal itu cuma khayalan. Kalau Ahlussunnah mengatakan enggak, Dajjal itu fitnahnya nyata. Dan ketika membunuh orang, benar-benar mati orang itu, kemudian dihidupkan lagi. Ketika menurunkan air langit untuk menurunkan air hujan, hajun turun beneran itu, nyata. Dan itu semuanya karena Allah Ta'ala. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini, itu berarti ada kelompok yang mengingkari wujud Dajjal, Khawarij, Jahmiyah, sebagian Mu'tazilah. Demikian juga ada akidah yang menetapkan Dajjal itu wujudnya ada, tapi tipu daya Dajjal itu cuma khayalan, tipu dayanya itu cuma khayalan, seperti Bukhari, Mu'tazili, dan yang lainnya. Wa za'imu annahu law kana haqqan lam yuwathiq bi mu'jizatil anbiya. Mereka beranggapan, Bukhari, Mu'tazili ini, jika seandainya itu Dajjal itu tipu dayanya benar, kehebatan Dajjal itu benar, berarti nanti bisa menyaingi mukjizatnya para nabi. Maka beliau mengatakan wa hadza ghalat min jami'ihim. Maka akidah mereka, istidlal mereka, cara pendalam mereka itu keliru semuanya. Li'annahu lam yadda'in nubuwata. Kenapa? Karena Dajjal itu nggak pernah mengatakan dirinya itu nabi, sehingga nggak mungkin tabrakan, kehebatan dia itu nggak mungkin bertabrakan sama kehebatan nabi, mukjizat nabi.
fayakun ma'ahu katasdiqi lahu wa innama yadda'il ilahiyah. Akan tetapi Dajjal itu menisbatkan dirinya Tuhan, bukan Nabi. Dajjal nggak pernah mengatakan diri saya itu Nabi, tetapi Dajjal itu mendakwakan dirinya itu Tuhan. Wa huwa fi nafsi da'wahu mukadzibun, tetapi dia itu pendusta, menetapkan dirinya Tuhan itu pendusta. Jadi intinya di sini, intinya wujud Dajjal, demikian juga fitnah Dajjal itu nyata seperti yang disebutkan sama Rasulullah SAW, dan itu hakiki, fitnah yang hakiki. Kejadiannya itu asli, memang kejadian seperti itu, bukan khayalan. Itu adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan nanti tentang Dajjal itu nanti kita sebutkan secara detailnya, itu per kejadian-kejadian itu, per hadis-hadis masalah Dajjal itu banyak sekali. Pembahasan pertama yang berkaitan dengan Dajjal itu, yang pertama kita akan membahas tentang Ibnu Sayyad. Sebelum kita masuk ke Dajjal itu, yang pertama nanti kita akan bahas panjang lebar juga tentang Ibnu Sayyad. Setelah itu selesai Ibnu Sayyad, nanti kita akan membahas tentang kisah Tamim Ad-Dari, dan kisah ini indah sekali dan mengerikan kisahnya itu. Setelah itu baru nanti kita akan masuk hadis-hadis yang memang bicara secara nyata bagaimana fitnahnya Dajjal. Kemudian rincian-rinciannya itu nanti bagaimana, nanti insya Allah akan kita kaji per pembahasan. Sedangkan pembahasan pertama ini pun, mungkin pembahasan pertama ini pun kita nggak bisa sekali pertemuan, yaitu tentang Ibnu Sayyad. Nah, ringkasannya itu apa Ibnu Sayyad itu biar antum tergambar. Ibnu Sayyad ini orang Yahudi, tinggal di Madinah, bapak ibunya Yahudi, tinggal di kabilah Yahudi, dan dia itu sifat yang dia miliki itu plek pas dengan sifat Dajjal yang disebutkan sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu menyebutkan beberapa kriteria Dajjal, dan Ibnu Sayyad itu hampir mirip, dan dia masih kecil, bahkan berjumpa dengan Rasulullah itu belum balik, dia itu masih kecil itu, sehingga para sahabat pun khilaf. Bahkan ada banyak sahabat yang bersumpah dengan nama Allah bahwasanya Ibnu Sayyad itu Dajjal, yang Allah telah sebutkan, yang disebutkan sama Rasulullah SAW itu Dajjal Akbar, seperti Umar bin Khattab, Abu Dzar, demikian juga yang lainnya. Mereka bersumpah demi Allah Ibnu Sayyad itu Dajjal Akbar. Tetapi banyak para sahabat yang diam, tawakuf dalam masalah ini, diam. Kenapa? Karena memang untuk menerapkan sebuah hadis kepada seseorang itu butuh dalil. Nah, pertanyaan terus, bagaimana sikap Rasulullah? Rasulullah SAW pun tawakuf dalam masalah ini. Rasulullah SAW pun tawakuf. Rasulullah diam juga dalam masalah ini. Rasulullah tidak menetapkan apakah itu Dajjal besar Ibnu Sayyad itu, atau dia itu pendusta. Itu pun tidak ada dalil pasti dari Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Para sahabat itu berbeda pendapat zaman itu. Tetapi ketika selesai masa sahabat, yaitu selesai masa sahabat itu khilaf sudah nggak ada bahwasanya Ibnu Sayyad itu bukan Dajjal Akbar yang disebutkan sama Rasulullah SAW. Nanti akan kita sebutkan juga riwayatnya itu. Kenapa? Karena Ibnu Sayyad itu masuk Islam terakhirnya itu, dia itu nanti masuk Islam, dan dia itu haji. Bahkan ketika haji itu berarti dia masuk Mekah dan Madinah. Dajjal nggak bisa masuk Mekah Madinah. Dan Ibnu Sayyad itu punya anak, Dajjal itu nggak punya anak. Apalagi nanti setelah datang hadis Tamim Ad-Dari, selesai itu hadis jelas sekali membantah bahwasanya Ibnu Sayyad itu Dajjal. Nah, jadi intinya sosok Ibnu Sayyad ini sosok yang memang zaman itu mengacaukan hatta Rasulullah SAW, demikian juga para sahabat melihat sosok Ibnu Sayyad yang mirip dengan sifat Dajjal yang disebutkan sama Rasulullah SAW. Sehingga para ulama berbeda zaman itu. Maka kita harus membahas di sini Ibnu Sayyad itu kayak apa ini? Pembahasan Ibnu Sayyad itu kayak apa? Lalu sebelum ini saya sebutkan juga, Dajjal itu secara bahasa, yaitu arti kalimat Dajjal itu secara bahasa itu Dajjal itu kan isim tafdil, menunjukkan seringnya kan, ya kan, fa'al ala wazni Dajjal, mubalaghah, sifat mubalaghah, menunjukkan akan parahnya, seringnya itu. Dajjal berarti dia itu dari
Sebenarnya itu aslinya dajjal. Dajjal dari kalimat dajjal. Dajjal itu artinya kadzib, dusta. Berarti kalau dajjal itu adalah orang yang sering berdusta atau dustanya itu parah, itu dajjal. Dan dajjal itu nanti terbagi jadi dua. Dajjal itu terbagi jadi dua. Yang pertama, dajjal itu dinamakan dengan dajjal asghar. Dajjal asghar, dajjal yang kecil. Siapa itu? Para ulama mengatakan dajjal yang kecil itu pertama orang-orang yang mengatakan dirinya mereka nabi palsu. Rasulullah SAW mengatakan akan keluar di akhir zaman itu kadzabuna dajjaluna thalathun. Rasulullah mengatakan nanti akan keluar di akhir zaman itu orang-orang pendusta dajjal, yaitu kadzabun, kadzab, dajjal. Jumlahnya berapa? 30. Nah, berarti mereka itu nabi palsu. Yadda'i annahu nabi wala nabiyya ba'di. Mereka menisbatkan diri mereka nabi, padahal nggak ada nabi setelah saya. Nah, berarti ini dajjal juga. Setiap orang yang mendakwakan diri mereka nabi, dajjal. Demikian juga kata para ulama mengatakan apa? Orang-orang yang membuat hadis palsu. Orang-orang yang bikin hadis palsu itu dajjal juga itu. Sehingga sering para ulama mengatakan dajjal, hadza rawi dajjal, hadza rajul dajjal. Yaitu apa? Dustanya itu parah sampai mereka berani berdusta atas nama Rasulullah SAW. Mereka juga dajjal juga. Demikian juga ketiga tukang sihir. Yang ketiga itu tukang sihir. Maka tukang sihir apalagi tukang ramal, yang mereka berani meramal masa depan. Mereka berani meramal masa depan, arraf. Itu pun juga dijadikan oleh para ulama dengan julukan dajjal juga mereka itu, tukang sihir dajjal. Demikian juga sebagian ulama juga yang keempat, dajjal itu julukan bagi dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan dan nyata, terang-terangan. Kesesatannya itu terang-terangan. Maka sebagian ulama mengatakan itu dajjal. Nah, jadi intinya ini semua ini namanya dajjal kecil. Semakin hari dekat dengan hari kiamat, dajjal kecil itu semakin banyak bermunculan itu. Dajjal itu semakin bermunculan. Yaitu nabi palsu, demikian juga tukang sihir, tukang ramal. Itu nanti semakin bermunculan dajjal-dajjal kecil itu. Sampai akhirnya nanti berhenti kepada sosok yang satu, itu yang dinamakan dengan dajjal akbar. Dinamakan dengan dajjal akbar. Kalau kita itlaqkan lafaz dajjal, yaitu untuk orang ini, dajjal akbar itu. Tetapi maksudnya kalau kita baca riwayat, terkadang Rasulullah mengatakan dajjal, tapi padahal itu bukan dajjal akbar. Tetapi kalau diitlaqkan lafaz dajjal, itu maksudnya itu dajjal akbar. Kalau dajjal akbar itu adalah dajjal yang memang kita itu berlindung kepada Allah setiap hari itu 5 kali minimal itu dalam sholat kita itu. Itu dajjal yang diinginkan, al-masihid dajjal. Al-masihid dajjal. Jadi dajjal itu kalau dinamakan dajjal akbar itu yaitu dajjal satu orang itu. Nah, maka berarti di sini itu Ibnu Sayyad ini ketika dia itu belum masuk Islam itu dia itu dajjal minat dajajilah. Dia itu termasuk dajjal dari dajjal kecil, tapi dia bukan dajjal akbar. Kenapa? Karena dia meninggal dunia. Dan waktu itu dia di Madinah. Apalagi dia itu haji gitu. Kemudian dia masuk Islam, dia punya anak. Itu semuanya membantah tentang dajjal. Tapi ketika Rasulullah SAW itu menyebutkan sifat-sifat dajjal, akhirnya para sahabat itu mencari ini. Zaman itu siapa yang mirip dengan dajjal itu? Akhirnya di Yahudi itu lahir seorang anak yang mirip, yaitu sifat-sifatnya itu ada. Sampai bisa meramal, anak itu bisa meramal, bahkan ditanya tentang apa yang di hati Rasulullah itu bisa nyebutkan. Ditanya juga tentang tanahnya surga, dia bisa juga. Demikian juga dia itu dajjal itu kalau tidur itu cuma matanya, tapi hatinya nggak tidur. Bahkan orang tuanya itu ngeluh, kenapa? Karena ini anak ini nggak ada kebaikannya itu. Yaitu orang tuanya itu ketika ditanya sama para sahabat itu kondisi anaknya itu bercerita orang tuanya itu. Dan ketika disebutkan seperti itu, plek dengan apa yang disebutkan sama Rasulullah SAW. Akhirnya banyak para sahabat yang bersumpah bahwa Ibnu Sayyad itu dajjal. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang sosok Ibnu Sayyad ini, dan nanti bagaimana sampai para sahabat itu mereka menghukumi Ibnu Sayyad itu ya dajjal. Itu di zaman sahabat.
karena memang banyak riwayat seperti itu. Imam Ahmad mengeluarkan sebuah riwayat disahihkan oleh Imam Ibnu Hajar dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, li an ahlifa asyra mirarin anna ibn Sa'idin huwa dajjalu ahabbu ilayya min an ahlifa marratan wahidatan annahu laysa bihi. Ini juga Abu Dzar sampai tegas sekali, dia termasuk sahabat yang memang menghukumi Ibnu Sa'id itu dajjal. Dia mengatakan, demi Allah, jika seandainya saya bersumpah 10 kali bahwasanya Ibnu Sa'id itu dajjal, itu lebih saya sukai daripada saya bersumpah sekali Ibnu Sa'id itu bukan dajjal. Itu kata beliau, saya kalau bersumpah 10 kali mengatakan Ibnu Sa'id dajjal, itu lebih saya senangi itu daripada saya cuma sumpahnya sekali tapi Ibnu Sa'id itu bukan dajjal. Akhirnya beliau ditanya, loh kenapa bisa seperti itu wahai Abu Dzar? Maka Abu Dzar bercerita, qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsani ila ummi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutus saya, yaitu Abu Dzar yang diutus langsung itu, pergi kepada ibunya Ibnu Sa'id. Kenapa? Karena memang kata Rasulullah itu wahyu yang beliau turunkan tentang dajjal itu juga sifatnya itu seperti ini. Dajjal itu sifatnya seperti ini. Tapi Rasulullah SAW pun nggak melihat langsung dajjal itu kayak apa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah pun juga nggak tahu di mana dajjal karena nggak mendapatkan wahyu. Rasul itu nanti tahunya dajjal itu sekarang berada di sebuah pulau itu karena kabarnya Tamim Ad-Dari. Nah, itu nanti kalau kita cerita kabarnya Tamim Ad-Dari itu nanti akan tergambar jelas sekali bahwasanya apa? Rasulullah itu nggak tahu secara detailnya dajjal itu. Sampai akhirnya apa? Ketika Tamim Ad-Dari datang ke Rasulullah masuk Islam, cerita itu perjalanan dia itu naik kapal itu. Akhirnya para sahabat kumpulkan semua itu. Akhirnya para sahabat ketika sudah berkumpul di masjid, kata Rasulullah mengatakan, saya kumpulkan kalian itu bukan sesuatu yang besar, bukan. Tapi ini Tamim Ad-Dari itu datang kepada saya, cerita perjalanan dia itu melihat dajjal persis dengan apa yang telah saya sebutkan kepada kalian. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu cuma sifat-sifatnya dajjal. Sifatnya seperti ini, dajjal itu seperti ini, nanti akan keluar kayak gini. Sehingga Rasulullah menyebutkan kepada para sahabat. Tetapi di mana letaknya dajjal itu masih tersembunyi bagi Rasulullah SAW. Dan itu perkara yang gaib juga itu. Rasulullah SAW itu nggak tahu perkara yang gaib. Kalau kuntu a'lamul ghaib, kata Allah Taala mengatakan, wahai Muhammad katakan, jika saya tahu perkara yang gaib, tastakthartu minal khair, akan saya banyak berbuat kebaikan. Wa ma massanya su, saya nggak akan ditimpa malapetaka. Tapi Rasulullah manusia biasa. Beliau akan mengetahui perkara yang gaib yang akan terjadi kalau Allah mengabarkan. Sehingga terkadang Rasul itu jawabannya itu nanti itu. Ketika misalkan Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj, itu saja Rasulullah itu padahal sudah berjalan itu. Rasulullah juga berjalan, tapi Rasulullah lupa juga itu. Akhirnya ketika ditanya itu sama orang-orang kafir itu, ketika ditanya sifat-sifatnya, Rasulullah itu sampai keberingat itu. Karena nggak lupa itu kondisi ketika seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya ditampakkan itu kejadian di depan saya itu. Akhirnya saya bisa menjawab. Demikian juga bahwa terkadang Rasul ditanya itu nggak jawab itu. Ditanya Rasulullah masalah seperti apa? Rasulullah diam. Tanya lagi Rasulullah masalah seperti ini bagaimana hukumnya? Rasulullah diam. Setelah itu Rasulullah dapat wahyu pun sini siapa yang tadi yang bertanya seperti itu? Nah, barusan malaikat Jibril mengabarkan kepada saya kalau seperti ini. Berarti menunjukkan Nabi Muhammad itu beliau terkadang mendapatkan wahyu itu global. Apalagi berkaitan masalah seperti ini. Masalah-masalah dajjal itu. Beliau nanti mendapatkan riwayat itu, wahyu itu bertahap sampai dapat kabar dari Tamim Ad-Dari, sudah jelas berarti dajjal itu sekarang berada di sebuah pulau dan dirantai. Itu kabar dari Tamim Ad-Dari dan Rasul membenarkan itu dajjal. Bahkan terkadang ada beberapa kondisi di mana wahyu itu nggak diturunkan. Sehingga akhirnya Rasulullah itu beristihad. Dan istihadnya Rasulullah itu terus bagaimana? Terkadang istihadnya Rasulullah itu itu pun bisa meleset jika bukan berkaitan dalam masalah agama. Contohnya misalkan dalam masalah peperangan.
Perang Badar kan pernah juga Rasulullah dibantah sama seorang sahabat, ya kan? Ketika Rasulullah menetapkan base campnya di sini. Setelah itu ditanya sama seorang ahli strategi itu, ya Rasulullah, saya ingin bertanya, ini wahyu dari Allah atau bukan? Maka Rasulullah mengatakan, enggak, ini cuma strategi perang itu. Maka sahabat itu mengatakan, kalau seperti itu, maka ini kalau pendapat saya nggak tepat ya Rasulullah itu. Akhirnya ditanya, loh kenapa itu? Kalau pendapat saya itu, kita kuasai satu sumur Badar yang paling besar kita kuasai, karena kita lebih awal di sini itu. Setelah itu apa? Yang lain kita pendam. Akhirnya orang-orang musyrik itu nanti mereka nggak bisa minum sampai ke Badar itu. Maka Rasulullah mengatakan, benar jawaban kamu. Nah itu menunjukkan apa? Terkadang itu ketika nggak ada wahyu, Rasulullah itu beristihad. Rasulullah beristihad, tapi itu masalah dunia. Kalau masalah agama, Rasulullah itu kalau berbicara itu semuanya wahyu dari Allah Ta'ala. Kalau di dalamnya itu ada sebuah hukum yang dibangun di dalamnya itu, maka pasti Rasulullah itu nggak mungkin meleset. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oleh itu dibahas nanti panjang lebar itu tentang istihadnya Rasulullah SAW. Itu bagaimana itu ada juga dibahas di banyak usul fikih pun dibahas. Nah, jadi intinya tentang sosok Ibnu Sayyad ini, Rasulullah SAW itu mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala, wahyu tentang sifat-sifatnya Dajjal. Ketika muncul sosok namanya Ibnu Sayyad di Medina, di kabilahnya Yahudi itu, apalagi terkenal itu, para sahabat mengatakan ini Dajjal, ini Dajjal, ini Dajjal, persis dengan yang dikatakan sama Rasulullah. Maka Rasulullah pun pengen mencari kabar Ibnu Sayyad itu kayak apa gitu. Akhirnya kata Abu Dzar mengatakan, Rasulullah itu mengutus saya untuk ke rumahnya Ibnu Sayyad, tanya sama ibunya. Akhirnya saya datang kepada ibunya, Ibnu Sayyad ini orang Yahudi. Rasulullah mengatakan, salha kam hamalat bihi. Abu Dzar, coba kamu datang ke sana. Kamu datang ke ibunya Ibnu Sayyad, tanya kepada ibunya itu, berapa bulan dia itu hamil Ibnu Sayyad itu. Qala fa'ataituha, saya datang kepada ibunya. Fasa'altuha, saya bertanya kepadanya, yaitu berapa, wahai ibu, kamu itu hamil tentang anak kamu ini berapa bulan itu? Faqalat hamaltu bihi 12 syahran. Akhirnya ibunya mengatakan, saya itu hamil 12 bulan. Yaitu Ibnu Sayyad itu 12 bulan dalam kandungan. Qala thumma arsalan ilaihi. Akhirnya apa? Saya datang ke Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, ibunya itu mengatakan dia hamilnya itu 12 bulan. Akhirnya kata Abu Dzar mengatakan, thumma arsalan ilaiha. Setelah itu Rasulullah mengutus saya lagi itu, saya diutus, Abu Dzar, coba kamu pergi lagi ke sana itu. Faqala salha an sayhatihi hina waqa'a. Coba tanya kepada ibunya, ketika lahir itu teriakan, tangisan Ibnu Sayyad itu kayak apa itu? Bayi ketika lahir itu ceritanya kayak apa itu? Tangisannya bayinya itu kayak apa itu? Faraja'tu ilaiha, akhirnya saya itu datang kepada ibunya. Fasa'altuha, saya tanya kepadanya. Faqalat, yaitu bagaimana tangisan ini anak kamu itu ketika lahir itu kayak apa itu? Maka dia mengatakan, soha sayhatas sobi ibni syahrin. Dia itu ketika lahir nangisnya itu kayak anak sudah sebulan itu. Yaitu lahir itu langsung tangisannya itu kayak anak sebulan umurnya itu. Thumma qala lahu Rasulullah SAW. Akhirnya setelah mendapatkan kabar-kabar seperti ini, maka Rasulullah SAW itu datang kepada Ibnu Sayyad. Datang kepada Ibnu Sayyad, dan nanti datangnya beliau kepada Ibnu Sayyad itu banyak riwayat yang menjelaskan itu. Nanti akan kita kumpulkan banyak riwayat itu, tergambar itu bagaimana perjalanan Rasulullah SAW itu pengen mencari kebenaran sosok Ibnu Sayyad ini. Kalau di sini Abu Dzar mengatakan secara global, beliau mengatakan thumma qala lahu Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya kepada Ibnu Sayyad ketika ketemu dengan Ibnu Sayyad ini, inni qad khabba'tu laka khabba'an. Wahai Ibnu Sayyad, saya itu telah menyembunyikan isi hatiku. Sekarang apa kalau menurut kamu itu apa yang saya sembunyikan itu? Qad khabba'tu laka khabba'an. Akhirnya Ibnu Sayyad itu mengatakan, faqala khabba'ta li khatmasyatin afraq wa dukhan. Yaitu engkau wahai Muhammad, engkau itu menyembunyikan dalam isi hati kamu itu kambing yang ditali, kemudian wadukhan dan dukhan, yaitu pengen menyebutkan surat dukhan. Kalau Abu Dzar mengatakan fa'arada ayyakula dukhan falam yastati. Tetapi Ibnu Sayyad itu pengen menyebutkan dukhan itu ada nun akhirnya itu dukhan, dia itu nggak bisa. Akhirnya dia mengatakan aduh. Yang kau sembunyikan itu Muhammad itu aduh, yaitu
maksudnya pengen dukhon tapi nggak bisa, akhirnya keluarnya itu duh. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, ikhsa, yaitu minggirlah kamu ya Ibnu Sayyad, maksudnya minggirlah kamu itu, fa innaka lam ta'du wa qadraka, sungguh kamu itu tidak akan bisa melampaui derajat kamu. Yaitu apa? Kamu itu bukan dajjal, maksudnya itu kamu tidak akan melampaui derajat kamu. Derajat apa? Bisa mengetahui isi hati saya gitu. Karena kalau bisa sampai mengetahui isi hati itu kan berarti Allah Ta'ala itu ya'lamu sirra wa akhfa, Allah yang mengetahui sir itu apa yang disembunyikan oleh hati, wa akhfa, dan apa yang belum disembunyikan sama hati. Jadi yang mengetahui isi hati itu Allah Ta'ala itu. Maka dia mengatakan, Allah Ta'ala mengatakan, Rasulullah mengatakan, ikhsa, celaka kamu wahai dajjal ya, wahai Ibnu Sayyad, minggir kamu itu, fa innaka lan ta'du wa qadraka, engkau tidak akan melampaui batasan kamu sebagai manusia. Yaitu apa? Tidak akan kamu itu tahu tentang isi hati seseorang. Ini kalau ini riwayat yang menceritakan Abu Dzar. Riwayatnya sampai di sini, walaupun beliau tidak menceritakan detailnya bagaimana perjalanan Rasulullah SAW. Nanti diceritakan sama sahabat yang lain itu sampai Rasulullah itu sembunyi loh untuk mengetahui sosok Dajjal itu, bersembunyi di bawah pohon kurma itu, pengen mengetahui ini Dajjal atau bukan itu Ibnu Sayyad itu. Sampai akhirnya apa? Ketahuan itu Rasulullah SAW itu, ketahuan sama Ibnu Sayyad itu. Nah, kalau disebutkan oleh sahabat yang lain seperti Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, demikian juga Imam Ahmad, demikian juga yang lainnya, dan Imam Tirmidzi menguatkan, tetapi kalau Imam Hajar beliau melemahkan. Tetapi walaupun lemah itu sebagian ulama mengatakan munjabir, yaitu bisa dikuatkan dengan banyak riwayat yang lainnya. Lemahnya itu ringan. Kalau Abu Bakrah itu lebih detail lagi itu. Sifat bapaknya, sifat ibunya itu ada. Gimana sifat bapaknya Ibnu Sayyad, ibunya. Kemudian bagaimana kok ibunya itu bisa punya anak itu, Ibnu Sayyad itu. Ceritanya lebih lengkap lagi. Abu Bakrah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Yamkuthu Abu Dajjal wa ummuhu 30 aman la yuladu lahuma waladun." Rasulullah mengatakan bapaknya Dajjal dan ibunya itu nanti selama 3 tahun itu nggak punya anak. Selama 3 tahun itu nggak punya anak. Di sini para ulama berbeda pendapat itu. Yang dimaksud dengan Dajjal di sini itu Abu Dajjal itu apakah Dajjal akbar atau yang lain? Maka ada ulama yang mengatakan itu Dajjal yang akbar, ada yang mengatakan bukan. Intinya bapaknya Dajjal dan ibunya itu dia itu menikah 30 tahun nggak punya anak. Tsumma yuladu lahuma ghulamun a'war adarru syai'in. Kemudian setelah 30 tahun menikah, kemudian baru punya anak laki-laki a'war, matanya itu picek sebelah. A'war itu picek sebelah. Banyak orang mengatakan a'war itu juling. Bukan. A'war itu bukan juling. Juling itu apa? Juling itu? Juling itu apa? Juling itu kan tero itu. Jadi kalau mata yang sini melihat ke sana, ini melihat ke sana itu kan juling gitu. Sering orang mengatakan Dajjal itu juling, bukan. Dajjal itu mata satunya buta gitu. Kalau bahasa Jawanya picek. Gitu. Tapi yang picek itu susah sekali. Picek ini apa bahasa Indonesianya itu? Nama picek itu? Ya. PC bahasa Indonesia Jawa juga itu. Picek itu PC itu bahasa Jawa juga itu. Bahasa orang buta mata satu sebelahnya itu apa itu? Sini tutup itu kayak apa perampok itu kan. Itu buta mata satunya itu. Nah, berarti Dajjal itu awar itu matanya itu ada 2, bukan mata satu. Maka cerita-cerita Dajjal itu matanya satu di tengah itu kita goblok sekali dibuat seperti itu. Dajjal itu matanya itu 2, yang satu buta gitu. Yang satu itu buta, nggak bisa melihat, yang satu itu melihat cuma dengan mata satunya, dan mata satunya bisa melihat pun ada cacatnya juga ini. Nah, jadi maksudnya awar itu seperti itu. Jadi anaknya itu awar adarru syai', anak yang paling nggak ada manfaatnya lah itu. Anaknya itu nggak ada manfaatnya sama sekali itu. Wa aqalluhu manfaatan, sedikit sekali manfaatnya itu. Tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu. Matanya itu kalau tidur cuma matanya itu. Kalau dia tidur cuma matanya, tetapi hatinya itu tidak tidur. Tsumma atalana Rasulullah SAW abawaihi. Setelah itu Rasulullah SAW itu menyebutkan tentang sifat kedua orang tuanya.
abuhu tiwalun darbul lahmi ka'anna unfahu bin qarun. Rasulullah mengatakan bapaknya itu tiwal, tinggi sekali orangnya itu. Kita lanjut hadisnya. Ada jadi Abi Bakrah, hadisnya lemah, didhaifkan Syalbani, demikian juga Ibnu Hajar, tetapi sebagian ulama mengatakan hadisnya itu lemahnya itu ringan, munjabir ketika dikumpulkan dengan banyak riwayat. Beliau mengatakan yaitu sifat bapaknya itu abuhu tiwalun darbul lahmi ka'anna anfahu min qarun. Bapaknya Dajjal itu tiwal, orangnya tinggi sekali, yaitu tiwal itu sudah tingginya itu tinggi gelontor sekali itu, jadi tingginya itu sangat-sangat tinggi lah ya. Jadi tiwal itu sangat-sangat tinggi, syadidutul, tingginya itu sangat tinggi sekali. Darbul lahmi itu khafif, dagingnya itu tinggi tapi kurus. Biasanya kalau orang tinggi kurus itu makannya banyak itu, dan nggak bisa gemuk-gemuk itu. Oleh itu kalau saya dulu pernah ada teman itu kurus sekali, tinggi, kurus sekali, makannya masya Allah itu 1 kilo beras untuk 3 orang habis itu, top sekali itu. Tapi kita katakan ini antum nggak cacingan itu, cacingnya cacing naga ini, nggak sembarangan itu, makan buahnya tapi kurus-kurus itu. Memang ada santri kurus itu belum tentu nggak doyan makan itu, makanya bisa top, lebih top daripada yang lain. Tiwalun darbul lahmi, tinggi, kurus, ka'anna anfahu min qarun, hidungnya itu kayak minkor itu apa? Paruh ayam, nah. Minkor kayak paruh ayam, mancungnya itu itu. Jadi minkor kayak paruh ayam gitu hidungnya itu. Wa ummuhu firdokhiyatun, sedangkan ibunya itu firdokhiyah itu gemuk sekali. Ibunya itu dokhm, jadi bukan hanya samina, bukan hanya gemuk, bukan gembrot. Jadi itu namanya firdokhiyah, jadi gemuk sekali itu. Tawilatul yadain, kedua tangannya itu panjang, yaitu gendut, keduanya itu panjang. Nah, itu kalau jalan itu kelihatan tangannya itu lucu gitu, karena tangannya panjang itu. Faqala Abu Bakrah, maka Abu Bakrah itu mengatakan setelah mendapatkan kabar dari Rasulullah, Dajjal itu sifatnya kayak gini. Setelah itu Abu Bakar itu mengatakan, sami'na bi mauludin fil Yahud bil Madinah. Kami mendapatkan kabar ada anak yang dilahirkan di kabilah Yahudi Madinah. Nanti kabilahnya apa? Nanti kabilahnya ada di riwayat yang lain akan kita sebutkan nama kabilahnya itu. Jadi ada di kabilah Yahudi itu ada kabar ada seorang anak yang dilahirkan. Fadhahabtu ana wa Zubair bin Awwam, maka saya bersama Zubair bin Awwam pergi hatta dakhalna ala abawaihi, sampai saya itu masuk ke rumahnya. Fa idza na'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihima, dan rupanya saya dapatkan sifat kedua orang tuanya Dajjal itu ada pada sifat kedua orang tuanya anak ini. Fakulna, maka saya katakan, tanya sama kedua orang tuanya itu, halakum waladun, kamu itu punya anak enggak dulunya itu? Faqala, enggak. Saya mengatakan enggak. Maka thalathina aman, kami itu menikah selama 30 tahun, la yuladu lana waladun, kami enggak punya anak. Thumma wulida lana ghulamun a'war, setelah itu lahir setelah 30 tahun anak yang picek, agaru syai', yaitu madharatnya itu banyak itu, masa itu sukanya buat ribut, buat jengkel itu. Aqalluhu manfaatan, manfaatnya sedikit. Tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu, kalau tidur itu mata yang tidur tapi hatinya enggak tidur. Qala fa kharajna min indihima, akhirnya kami itu keluar dari keduanya. Fa idza huwa munjadilun fi syamsi fi qatifatin lahu, ketika saya keluar dari rumahnya, saya dapatkan Ibnu Sayyad itu sedang berbaring di tanah, yaitu sedang mainan berbaring di tanah, dan dia itu ketiduran. Ketika tiduran itu dia itu membawa kain ditutupi di mukanya. Walahu hamatun, yaitu dalam kondisi dia tidur itu tapi mulutnya itu ngomong terus ketika tidur itu. Nah, yaitu dia itu tidurnya seperti itu. Akhirnya ketika kami itu semakin dekat kepada dia itu, karena kalau dia tidur itu kan tidur cuma matanya itu, tapi hatinya itu terjaga, dia tahu apa yang dikerjakan sama orang sebelahnya tahu.
Maka ketika saya mendekati, akhirnya dia itu fatakasyafa an ra'sihi, dia buka kain yang di kepalanya. Qala ma qultuma, akhirnya dia itu Ibnu Sayyad tanya sama kita, apa yang sedang kalian ngomongkan berdua itu? Qulna wa hal samita ma qulna, akhirnya saya ngomong sama anak itu, kamu dengar nggak apa yang saya ucapkan, kami ucapkan tadi itu? Maka dia mengatakan, na'am, saya dengar apa yang kalian ucapkan itu. Tanamu ainaya wala yanamu qalbi, mata saya itu kalau tidur cuma matanya itu, tetapi hati saya itu nggak tidur. Di dalam riwayat Ahmad itu ada tambahan tentang ibunya itu. Ini tapi ini nggak apa-apa saya sebutkan ini. Untuk sifat wanita itu ada sebuah riwayat tambahan dikeluarkan Imam Ahmad itu. Ummuhu imra'atun firdakhiyatun azimatut thadyaini. Ibunya itu perempuan yang gemuk, azimatut thadyaini, payudaranya itu besar sekali itu. Payudaranya itu besar sekali itu. Nah, itu jadi sifatnya seperti ini. Sifat berkaitan dengan kedua orang tua Dajjal, kedua orang tua Ibnu Sayyad. Riwayat yang lain dikeluarkan oleh banyak Imam Bukhari, demikian juga Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Abdullah bin Umar. Ini nanti lebih detail lagi, diskusi Rasulullah dengan Ibnu Sayyad itu lebih detail lagi nanti itu. Maka ini perlu kita gabungkan. Kalau kita gabungkan semuanya itu nanti ceritanya itu asik. Dan itu metodenya para ulama seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Beliau kalau nulis tulisan itu kayak gitu metodenya. Kemudian metodenya diikuti sama Syalbani. Metodenya apa? Syalbani itu, beliau itu kalau ngarang sebuah tulisan itu, sebuah riwayat itu, digabungkan semua riwayat, dijadikan sebuah cerita. Disebut dalam sebuah cerita. Seperti misalkan hajinya Rasulullah. Beliau punya tulisan namanya Hajjatun Nabi. Itu semua riwayat masalah hajinya Rasulullah kumpulkan, diceritakan dalam satu alur, sehingga indah sekali itu ceritanya itu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, anna Umar radhiyallahu anhu intalaqa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rahtin qibala Ibnu Sayyadin. Pernah Umar bin Khattab itu pergi, berarti Umar bin Khattab itu berarti siapanya? Bapaknya, bapak perawi ini. Bapak saya itu pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah rombongan untuk menuju Ibnu Sayyad. Hatta wajaduhu yal'abu ma'asibyan, sampai rombongan itu mendapatkan Ibnu Sayyad sedang bermain-main dengan anak-anak. Inda utumi Bani Maghalah. Nah itu. Main-main di utum itu tempat yang tinggi. Bani Maghalah. Nah, namanya kabilahnya Yahudi itu, kabilah kampungnya itu namanya Bani Maghalah. Waqad qaraba Ibnu Sayyad al-hulum, dan waktu itu Ibnu Sayyad itu sudah hampir balik, berarti kan sudah mulai diajak diskusi itu mulai bisa. Falam yash'ur, dan Ibnu Sayyad itu nggak sadar kalau dia itu dipantau sama Rasulullah dan para sahabat. Hatta daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi, sampai akhirnya Rasul itu mendekat, kemudian Rasul itu memegang tangannya Ibnu Sayyad. Tsumma qala li Ibnu Sayyad, setelah itu Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Sayyad, tasyhadu anni Rasulullah, Ibnu Sayyad, kamu bersaksi enggak kayak saya itu utusan Allah Ta'ala? Fanadhara ilaihi Ibnu Sayyad, maka Ibnu Sayyad itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia mengatakan, asyhadu annaka rasulul ummiyin, saya bersaksi bahwasanya kamu, wahai Muhammad, itu rasulnya orang-orang ummi saja, orang-orang Mekah saja itu. Kamu itu rasulnya orang Mekah, tapi bukan rasul alamin, seluruh alam semesta, bukan. Qala Ibnu Sayyad lin Nabi, setelah itu apa? Ibnu Sayyad mengatakan kepada Rasulullah, atasyhadu anni Rasulullah, nah sekarang kamu bersaksi enggak saya itu utusan Allah Ta'ala? Nah, coba bayangkan itu, Ibnu Sayyad itu masih kecil saja bisa kayak gitu. Nah sekarang kamu bersaksi enggak wahai Muhammad kalau saya itu utusan Allah Ta'ala? Farafadahu, maka Rasulullah tidak, atau Rasulullah itu rafad, Rasulullah menolak ajakan Ibnu Sayyad itu. Maka Rasulullah mengatakan, amantu billahi wa birusulihi, saya beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Qala lahu madza tara, setelah itu Rasulullah tanya sama Ibnu Sayyad itu, Ibnu Sayyad, apa yang kamu lihat? Kamu itu melihat apa itu? Qala Ibnu Sayyad, maka Ibnu Sayyad mengatakan, inni ya'tini shadiqun wa kadzibun, telah datang kepada saya kabar-kabar yang benar dan kabar-kabar yang keliru, kabar-kabar yang dusta.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khullitu alikal amr. Berarti kalau seperti itu tercampur adukkan antara hak dan batil. Perkara itu campur aduk di sisi kamu ya Ibnu Sayyad. Setelah itu thumma qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada Ibnu Sayyad. Diskusinya panjang lebar itu. Disebutkan secara lengkap di situ. Inni qad khabba'tu laka khabi'an. Wa Ibnu Sayyad, saya itu telah menyembunyikan isi hatiku. Sekarang coba kamu tahu nggak isi hatiku itu apa? Qala Ibnu Sayyad, maka Ibnu Sayyad mengatakan huwa duh. Isi hati kamu itu duh, yaitu pengen mengatakan dukhon tapi nggak bisa. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan ikhsa walam ta'dua qadraka. Ibnu Sayyad, minggir kamu. Kamu itu tidak akan bisa melampaui batas kamu, kadar kamu itu. Akhirnya Pak Umar bin Khattab mengatakan, faqala Umar mengatakan, wahai Rasulullah, da'ni ya Rasulullah adrib unuqahu. Wahai Rasulullah, tolong izinkan saya tebas lehernya anak ini. Yaitu saya ingin membunuh anak ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyakunhu. In yakunhu, jika seandainya Dajjal itu memang ini, gitu. Maksudnya itu, jika Dajjal itu adalah ini, falan tusallat alaihi, maka Dajjal itu gak bisa dikalahkan. Wahai Umar, jika memang ini Dajjal, takdir Allah itu menetapkan Dajjal itu gak bisa dikalahkan. Sampai Nabi Isa yang membunuh, bukan kamu wahai Umar. Wa illam yakunhu fala khaira laka fi qatlihi. Tetapi kalau memang ini anak ini bukan Dajjal, maka nggak ada manfaatnya kamu bunuh. Buat apa kamu bunuh? Nggak ada kebaikan kamu membunuhnya itu. Faqala Salim, maka Salim mengatakan, sami itu Ibnu Umar. Salim itu budaknya Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, saya mendengar Abdullah bin Umar itu mengatakan, yaqulu, beliau bercerita, intalaqa ba'da dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ubay bin Ka'ab. Ini perjalanan pertama. Coba bayang, Rasulullah itu mendatangi Ibnu Sayyad pertama kali seperti ini. Setelah itu apa? Rasul itu datang lagi ke Ibnu Sayyad pertemuan berikutnya itu. Berarti apa? Rasul itu memantau terus ini anak ini. Kata Salim mengatakan, kalau Salim itu anaknya Abdullah bin Umar, kalau Nafi' budaknya. Saya mendengar Abdullah bin Umar itu bercerita, Rasulullah SAW itu setelah kejadian itu, beliau datang lagi ke Ibnu Sayyad bersama Ubay bin Ka'ab. Ilan nakhlil lati fiha Ibnu Sayyad, dan waktu itu Ibnu Sayyad itu sedang bermain di kebun. Nakhl itu maksudnya kebun korma, banyak kormanya, itu namanya nakhl. Bukan pohon korma, bukan. Kebun yang di dalamnya banyak pohon korma, itu nakhl. Allati fiha Ibnu Sayyad, di dalamnya itu ada Ibnu Sayyad yang sedang bermain. Wa huwa yakhtilu ayyasma min Ibnu Sayyad syai'an. Dan Rasul itu waktu itu ingin sekali bersembunyi untuk mendengar ucapan Ibnu Sayyad itu apa gitu, obrolan dia itu. Supaya jelas Ibnu Sayyad itu siapa. Qabla ayyarahu Ibnu Sayyad, sebelum Ibnu Sayyad itu melihat Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Rasulullah SAW itu sembunyi. Nanti disebutkan dalam sebagian riwayat itu, Rasul itu sedang sembunyi. Fara'ahu Nabi SAW wa huwa muttaji'un, yakni fi qatifatin lahu fiha ramzatun au zamratun. Dan waktu itu Rasulullah SAW itu melihat Ibnu Sayyad, dia itu sedang berbaring, ditutup mukanya itu dengan kain qatifah. Kemudian dia itu sedang ada, yaitu kayak orang ngigo gitu, ngorok itu. Jadi ada suara di mulutnya itu. Fara'at ummu Ibnu Sayyad dan Rasulullah SAW. Rasulullah sembunyi itu. Akhirnya ibunya Ibnu Sayyad itu melihat Rasulullah SAW itu sembunyi. Wa huwa yattaqi bi judhu'in nakhli, dan Rasulullah itu sedang di belakang pohon korma. Belakang pohon korma untuk melihat Ibnu Sayyad itu ngomongnya apa itu. Akhirnya faqalat Ibnu Sayyad, ibunya ngomong kepada Ibnu Sayyad, ya Safi. Safi itu namanya Ibnu Sayyad. Namanya itu Safi. Ibnu Sayyad itu julukan itu bapaknya, anaknya Sayyad. Sayyad itu karena bapaknya itu, dia itu kerjaannya itu Sayyad. Yaitu Sayyad apa? Berburu ya, orang tukang buru. Maka dia mengatakan ya Safi, wa huwa ismu Ibnu Sayyad, itu namanya Ibnu Sayyad itu. Hadza Muhammad. Itu Muhammad itu. Fathara Ibnu Sayyad, akhirnya Ibnu Sayyad langsung berdiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tarakathu bayyana." Maka Rasulullah mengatakan, jika seandainya ibunya diam, dia itu tidak ngomong seperti itu, yaitu membiarkan saya itu melihat, dengar ucapan Ibnu Sayyad ketika tidur itu apa itu? La bayyana, maka pastikan nyata dia itu siapa itu, apakah dia Dajjal yang besar atau bukan. Wa fi riwayatin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah riwayat ketika Ibnu Sayyad itu berdiri, yaitu bangun, akhirnya terjadi diskusi lainnya. Jadi coba kalau kita lihat diskusinya banyak itu, macam-macam itu. Rasulullah tanya itu,
Maka Rasulullah SAW itu bertanya kepada Ibnu Sayyad, "Mataro, apa yang kamu lihat tadi dalam mimpi itu?" Maka dia mengatakan, "Qala ara arsyan faqal ma." Saya tadi mimpi melihat ada sebuah singgasana megah di atas lautan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tara arsya iblis." Berarti yang kamu lihat itu adalah singgasana iblis faqal bahr, di atas lautan. Setelah itu Rasulullah tanya lagi, "Qala fama tara?" Terus apa yang kamu lihat lainnya? Kamu melihat apa lagi setelah itu? Qala arasadiqan wa kadzibain. Saya melihat ada satu orang jujur di tengah-tengah para pendusta. Au sadiqin wa kadziban. Saya melihat banyak orang-orang yang jujur, di tengahnya itu ada satu orang pendusta. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lubisa alaihi." Berarti kamu itu ditalbis, yaitu kacau. Apa yang kamu lihat itu kacau, sehingga yang benar dan keliru itu campur aduk bagi kamu itu. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, coba kalau kita perhatikan lengkap lagi itu, nanti kalau kita gabungkan semua riwayat lebih lengkap itu. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu berkata kepada Ibnu Sayyad, "Inni qad khabba'tu laka khabi'atan." Saya itu telah menyembunyikan dalam hati saya itu sesuatu, yaitu apa? Rasulullah itu menyembunyikan ayat Al-Qur'an, "Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin." Akhirnya Ibnu Sayyad itu mengatakan, "Huwa duh." Dia itu adalah duh. Dalam sebagian riwayat lagi, tambahan riwayat lagi, Rasulullah bertanya kepada Ibnu Sayyad, "Atasyhadu anni Rasulullah?" Kamu bersaksi enggak saya itu adalah Rasulullah? Qala al-ghulam, "Atasyhadu anni Rasulullah?" Maka Ibnu Sayyad malah bertanya sama Rasulullah, "Kamu bersaksi enggak saya itu Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ta'awwadhu billahi min syarri hadza marratain." Berlindunglah kalian wahai manusia dari jeleknya anak ini. Rasulullah mengatakan 2 kali. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Itu ada diskusi lain lagi itu. Tanyanya Rasulullah lain lagi itu. Rasulullah SAW itu bertanya kepada Abu Dzar, kepada Ibnu Sayyad, "Matur batul jannah." Tanah surga itu apa wahai Ibnu Sayyad? Maka dia mengatakan, "Darmakatun baydha miskun." Ibnu Sayyad mengatakan, tanah surga itu darmakah. Darmakah itu tanah yang lembut. Baydha warnanya putih, misk, dan wanginya itu kayak minyak misik, minyak kasturi. Ya Abul Qasim, wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, "Shadaqta." Benar, yang kamu jawab itu benar. Kemudian dalam riwayat yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri itu menceritakan, "Dzukira Ibnu Sayyad inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Umar." Ketika disebutkan tentang sosok Ibnu Sayyad ini, maka Umar bin Khattab itu mengatakan kepada Rasulullah, "Innahu yas'umu annahu la yamurru bi syai'in illa kallamahu." Wahai Rasulullah, Ibnu Sayyad itu menganggap tidak terjadi sebuah kejadian kecuali dia itu sudah mengatakan kepada orang. Sebuah kejadian yang akan terjadi, dia itu sudah mengatakan itu. Nah, coba kalau kita perhatikan itu, kumpulan riwayat ini kita kalau kumpulkan itu, memang sosok Ibnu Sayyad itu sosok yang membingungkan. Sosok yang membingungkan, sehingga sampai Rasulullah SAW pun mencari terus itu informasi itu. Berkali-kali Rasulullah datang itu. Bahkan terkadang Rasul itu sembunyi itu untuk mengecek dia itu memang benar-benar dajjal atau bukan itu. Mengapa yang membuat sesuatu yang membingungkan itu apa? Pertama, dajjal itu melihat singgasana iblis dalam mimpinya itu. Yang pertama. Yang kedua, dajjal itu bisa menguasai hati, sehingga walaupun tidak lengkap tapi tahu apa yang diinginkan sama hatinya Rasulullah itu. Ini kan nggak sembarangan itu. Kemudian yang ketiga, dia itu bisa mengetahui tanahnya surga. Dia itu bisa mengetahui tanah surga. Kemudian yang keempat, dia itu bisa mengabarkan sesuatu yang akan terjadi. Akan terjadi ini, dia sudah ngomong. Nanti akan terjadi ini, nanti akan terjadi seperti ini. Kemudian dia itu juga datang kepadanya itu kabar yang benar dan kabar yang buruk. Jadi apa? Berarti ada sesuatu yang mendatangi dia itu dari informasi-informasi itu. Akhirnya apa? Dari kejadian-kejadian seperti ini, maka banyak para sahabat yang mengatakan dajjal itu ya ini. Kenapa? Karena sosok yang membingungkan itu. Sosok yang sangat membingungkan. Maka itu hatta Nabi Muhammad SAW pun beliau tidak tegas mengatakan bahwa dajjal itu atau Ibnu Sayyad itu bukan dajjal. Kalau seandainya Rasulullah mengatakan seperti itu, selesai itu urusan itu. Para sahabat Bang Umar berbeda-beda. Contohnya ketika muncul Musailam al-Kadzdzab. Musailam al-Kadzdzab itu kan muncul ketika Rasul masih hidup itu. Di akhir-akhir kan Rasulullah itu masih hidup itu muncul Musailam al-Kadzdzab itu. Tapi ketika
muncul Musailamah al-Kadzdzab itu kan langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia itu kadzdzab, pendusta. Jelas para sahabat paham selesai itu. Kenapa? Rasulullah sudah menghukumi gitu. Tetapi kalau Dajjal itu atau ini bukan, Rasulullah itu tidak tegas. Sabdanya beliau tentang Ibnu Sayyad itu nggak tegas. Sehingga apa? Sehingga terjadilah perbedaan di antara para sahabat dan sampai nanti akhirnya itu sampai Ibnu Sayyad itu sampai mau bunuh diri. Kenapa? Karena saking stresnya dia itu dijuluki oleh para sahabat dengan Dajjal sampai dia itu mau bunuh diri itu. Sampai para sahabat itu ketakutan kalau safar sama dia itu. Sampai ketakutan itu. Sampai ketika nanti akan disebutkan nanti insya Allah kita ceritakan itu. Setiap beliau itu safar dengan para sahabat, istirahat di sebuah tempat, semuanya minggir semua itu, gak ada yang sama dia itu. Kenapa? Takut kalau dia itu Dajjal itu. Sampai apa? Akhirnya dia itu sampai stres juga, mau bunuh diri itu. Sampai dia nanti mengatakan kepada temennya itu, sahabat juga itu, saya itu sampai pengen mencari tali, saya ikat di pohon, saya gantung diri itu. Kenapa? Karena nggak ada orang yang kumur sama saya itu. Orang mengatakan saya Dajjal, akhirnya dibantah sama dia itu. Kalian semuanya tahu itu, Dajjal itu nggak mungkin masuk Mekah Madinah itu. Saya ini sekarang mau berangkat ke Mekah itu, haji itu. Dan saya orang Muslim itu. Kenapa? Karena memang Rasul itu nggak tegas dalam masalah ini. Tidak ada sabda beliau pasti dia itu bukan Dajjal. Selesai kalau sudah Rasulullah mengatakan dia itu bukan Dajjal yang saya maksud itu, selesai itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sabda yang seperti itu, sehingga para sahabat yang di waktu itu tuh masih mereka itu berbeda-beda. Dan insya Allah kita lanjut lagi tentang Ibnu Sayyad secara jelas lagi. Dan nanti dari itu nanti kita akan mendapatkan secara jelas bahwasanya Ibnu Sayyad itu waktu dia seperti itu, dia itu Dajjal tapi bukan Dajjal Akbar. Dia itu Dajjal minad Dajjajilah, dia bukan Dajjal Akbar. Kenapa? Karena Dajjal Akbar itu belum muncul. Dia masih bersembunyi, ditutup sama Allah Ta'ala ilmunya. Dan ketika sudah Allah takdirkan nanti baru keluar. Kalau seandainya Ibnu Sayyad Dajjal, berarti kan sudah muncul itu, sudah ada kan gitu. Berarti kan sudah ada, berarti bukan sebuah perkara yang gaib lagi. Kenapa? Karena sudah kelihatan. Sampai di sini nanti insya Allah kita lanjut lagi. Ibnu Sayyad masih kita lanjut. Sebelum nanti kita cerita tentang kisah Tamim Dari, nanti akan kita lanjut lagi kisah Ibnu Sayyad. Panjang nanti masih ada ceritanya. Ya sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.